Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rembel di mana saja. Jumpa lagi dengan Rembel Official. Halo guys, sekarang kita sedang berada di alun-alun Pasanggerahan Pajajaran Purwakarta. Sekilas tentang alun-alun ini. Pada awalnya alun-alun merupakan tempat berlatih perang gladi Yuda bagi prajurit kerajaan, tempat penyelenggaraan sayembara dan penyampaian titah sabda raja kepada kaula, rakyat, pusat perdagangan rakyat, juga hiburan seperti rampokan macan, yaitu acara yang menarik dan paling mendebarkan, yaitu dilepaskannya seekor harimau yang dikelilingi oleh prajurit bersenjata. Sistem setting kota-kota Jawa pada umumnya mempunyai bentuk dasar yang hampir sama, yaitu selalu dibentuk dengan adanya alun-alun dengan dikelilingi pusat pemerintahan dan masjid besar. Pada masjid besar tersebut, hiasan vas selalu dikelilingi rumah-rumah tinggal yang kemudian disebut dengan nama kampung kauman. Alun-alun merupakan suatu lapangan terbuka yang luas dan berumput yang dikelilingi oleh jalan dan dapat digunakan kegiatan masyarakat yang beragam. Menurut Van Romon, Haryoto, 1986 banding 386, pada dasarnya alun-alun itu merupakan halaman depan rumah, namun dalam ukuran yang lebih besar. Penguasa bisa berarti raja, bupati, wedana dan camat, bahkan kepala desa yang memiliki halaman paling luas di depan istana atau pendopo tempat kediamannya, yang dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat sehari-hari dalam ritual pemerintahan militer, perdagangan, kerajinan, dan pendidikan. Jo Santoso dalam Arsitektur Kota Jawa, Kosmos, Kultur dan Kuasa, 2008, menjelaskan betapa pentingnya alun-alun karena menyangkut beberapa aspek. Pertama, alun-alun melambangkan ditegakkannya suatu sistem kekuasaan atas suatu wilayah tertentu, sekaligus menggambarkan tujuan dari harmonisasi antara dunia nyata mikrokosmos dan universum makrokosmos. Kedua, berfungsi sebagai tempat perayaan ritual atau keagamaan. Ketiga, tempat mempertunjukkan kekuasaan militer yang bersifat profan dan merupakan instrumen kekuasaan dalam mempraktekkan kekuasaan sakral dari sang penguasa. Alun-alun Pasanggerahan Pajajaran di Purwakarta merupakan perwujudan dari salah satu sistem tata kota pada umumnya. Yang membedakan dari tempat ini dari yang lain adalah tata letak dan desain ornamen. Umumnya di tengah alun-alun terdapat dua buah pohon beringin besar dan ditanam sejajar. Sementara di bagian sisinya tidak dikelilingi pohon atau bangunan lain kecuali lapangan dengan hamparan rumput yang luas. Tetapi alun-alun Purwakarta pemandangan seperti itu tidak akan didapati. Di alun-alun ini sangat unik. Di tengah alun-alun dibangun dua buah air mancur berukuran besar. Pada bagian tengah air mancur terdapat simbol kultural Sunda berupa senjata kujang dengan posisi tegak ke atas. Di bagian pinggir alun-alun terdapat pohon-pohon palem berukuran besar dan tinggi. Selain itu juga terdapat pepohonan perdu yang membuat alun-alun kelihatan lebih rimbun. Pada bagian sebelah selatan terdapat sebuah tribun dengan ornamen yang khas. Tribun dibuat sejajar dengan pendopo kabupaten. Yang lebih unik lagi yaitu arsitektur tribun didesain menjadi bangunan yang multifungsi. Berukuran besar dan luas dengan ornamen ukiran khas Jepara. Yang membuat lebih menarik dari tempat ini adalah gemerlap cahaya yang ditampakkan pada malam hari. Seakan menampakkan kesan anggun dan megah berpadu dalam gemericik air mancur serta bunga-bunga di sekelilingnya. Terpaan cahaya di antara pepohonan dan pelataran di sekeliling alun-alun semakin memperlihatkan pemandangan indah. Pemandangan alun-alun yang eksotik dan artistik menjadikan tempat ini agak spesial. Layaknya sebuah ruang terbuka, keberadaan alun-alun ini banyak dimanfaatkan masyarakat khususnya pada siang hari. Dengan berbagai macam dan ragam aktivitas orang datang ke alun-alun. Ada yang sekedar menikmati pemandangan, jalan-jalan,
nongkrong, bahkan ada juga yang memanfaatkannya sebagai tempat latihan baris berbaris. Untuk tetap mempertahankan alun-alun sebagai warisan budaya, Bupati Purwakarta menata dengan sentuhan nilai-nilai tradisional. Hal itu terlihat dari adanya tugu-tugu di antara pagar alun-alun yang mencirikan nilai-nilai hubungan manusia dengan Tuhan. Di bagian timur alun-alun dibuat taman-taman yang dilengkapi dengan aliran air yang sebagai bagian dari arsitektur alun-alun Purwakarta. Objek wisata alun-alun Purwakarta di Purwakarta, Jawa Barat berada di tengah kota Purwakarta, berseberangan dengan Masjid Agung Purwakarta yang berdiri kokoh dan tegak di sana. Alun-alun Purwakarta menjadi tempat berkumpulnya warga Purwakarta jika memperingati hari penting atau hari besar lainnya. Di alun-alun Purwakarta juga terdapat kantor Bupati Purwakarta. Alun-alun Purwakarta dahulunya dikenal dengan nama alun-alun Kian Santang. Namun tidak begitu banyak yang mengetahui hal tersebut. Alun-alun Purwakarta juga berada di lahan yang luas dan menjadi tempat yang enak menjadi titik kumpul. Di alun-alun Purwakarta terdapat banyak taman ataupun balai yang dapat dimanfaatkan oleh warga Purwakarta. Taman-taman yang ada juga sangat terawat dan hijau sehingga menambah kesan kesejukan di area ini. Bagi pengunjung yang ingin masuk ke area ini tidak dikenakan tiket masuk alias gratis. Hal ini karena Bupati membuat alun-alun Purwakarta menjadi fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh semua warga Purwakarta maupun Indonesia. Alun-alun Purwakarta yang sibuk dengan banyak pepohonan dan tanaman yang indah menjadi obat penyejuk bagi suasana kota Purwakarta yang panas. Apalagi keberadaan air mancur mini yang ada di taman-taman juga menambah keindahan yang ada. Ada beberapa taman yang ada di alun-alun Purwakarta, diantaranya yaitu Taman Maya Datar dan Taman Pelangi. Selain itu ada juga jembatan yang melewati kolam ikan di bawahnya. Hiasan caping juga menambah keunikan yang ada di alun-alun Purwakarta ini. Jika sore hari tiba, taman ini biasanya ramai dengan pengunjung yang sekedar melepas lelah atau berjalan-jalan sore di sekitaran alun-alun Purwakarta. Selain itu terkadang ramai juga oleh pengunjung luar daerah yang mengunjungi Purwakarta dalam liburan. Wah, senyum tuh. Wow, senyum. Gayanya, gaya. Senyum. Wow.
Bagaimana itu? Baik dia. Dia muter balik, masih balik. Motor kan di situ. Tadi itu muter kan di situ. Motornya di situ. Di itu muter kan di situ. Bisa diambil. Dia muter kan dia naik ke ukur. Muter kan itu. Itu muter kan itu kamu. Balap rusak ya. Balap rusak 1, 3, 2. Udah gimana tuh? Udah kayak gimana? Udah gitu. Tong geret. Tong geret. Nah itu Taman Pancawarna. Taman Pancawarna. Lodaya. Di sini di hadapan mata. Oh, 4. Ladinya deket.
Demikianlah guys, sekilas tentang alun-alun Purwakarta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.